Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan tema kita hari ini menarik sekali yaitu ART adalah maut. Baik, kita langsung akan menyaksikan sebuah tayangan video judulnya adalah anak dari ART mendapatkan kejutan dari sang majikan. Ini dia. Banget ya kalau ngelihat orang dikasih hadiah bahagia apalagi anak Masya ART Allah. sendiri ya Ustadz ya. Nah, kita senang juga lihat anak ART rajin belajar. Iya, kuliah dan sebagainya ya. Cuma Masya pertanyaannya Allah. gini Ustadz, banyak juga majikan yang nggak amanah nih Mak. Gajinya dipotong, gajinya ditahan. Nah ini dalam Islam bagaimana menjadi majikan yang baik dan sikap yang terbaik Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Dude, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau lancar rizkinya? Mau lancar daripada kesehatannya? Mau terhindar daripada bala bencana? Perbaiki daripada pembayaran gaji ART-mu. Karena kalau zalim, Allah katakan dalam Al-Quran, Ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kam min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Betapa banyak dihancurkan sebuah desa, sebuah daerah disebabkan karena penghuninya zalim. Sedangkan menunda-nunda pembayaran ART, menunda-nunda pembayaran orang yang bekerja kepada kita, berbuat zalim kepada mereka, itu diantara yang menghalangi rizki dan mendatangkan bala bencana. Jadi kalau ada misalnya orang merasa kenapa ya hidup lagi begini-begini, kenapa ya? Coba perhatikan bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang kerja dengan kita. Satu, nah biasanya kan jamaah kalau ditakut-takutin begini semakin dicatat itu subhanallah. Kemudian yang kedua, bagaimana agar seseorang memberikan haknya kepada yang berhak? Ingat, ada golongan yang akan dituntut oleh Nabi SAW di hari kiamat. Di antara golongan tersebut salah satunya adalah orang yang mempekerjakan orang lain lalu menunda untuk membayarkannya. Apalagi tidak dibayar. Menunda saja udah dituntut sama Nabi SAW. Ibu, pengen ketemu Nabi nanti di hari kiamat? Pengen ketemu tapi pengen ketemunya apa? Isfa'lana lana lana ya habibana. Pengennya dapat syafaat. Tapi ada orang yang ketemu sama Nabi malah dituntut. Siapa itu? Orang yang mempekerjakan orang lain. Orang yang mempekerjakan ART. Orang yang mempekerjakan asisten rumah tangga. Atau siapapun yang bekerja kepada dia, karyawannya. Lalu dia menunda-nunda hak daripada karyawan tersebut, pekerja tersebut. Sehingga akan bertemu dengan Nabi dalam keadaan dituntut oleh Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena ART tersebut juga manusia. Sedangkan ajaran Islam adalah memanusiakan manusia. Maka hati-hati dengan kezaliman. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah bagi kaum yang zalim. Jangan pikir zalim itu biasanya terjadi kepada orang yang jauh. Zalim itu paling besar kemungkinannya terjadi pada orang terdekat. Kepada keluarga sendiri, kepada orang yang tinggal di rumah, kepada ART atau semacamnya. Jadi majikan ini memang hati-hati sekali, Hati-hati terutama banget. masalah gaji ya Ustadz ya. Karena yang menakdirkan dia ada di rumahmu itu Allah. Oh. Berarti Allah yang memberikan tanggung jawab kepadamu. Jadi nggak boleh kita semena-mena, Betul. ditahan-tahan apalagi wah itu menzolimi orang lain ya Ustadz ya. Subhanallah. Baik, terima Siap. kasih Ustadz Syam, boleh tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik ya, jadi majikan juga harus belajar bagaimana memberikan hak kepada yang bekerja dengan kita. Jangan menahan-nahan apalagi tidak membayarkan gajinya. Baik, kita akan langsung saja bertanya kepada Ustadz Maulana. Ya Allah, hari Ustadz, ini ya. semakin Kita seru ya. banget yang kena ya. Masya Allah. Tapi banyak belajar nih kita hari ini Ustadz ya. Banyak belajar. Jamaah di rumah juga banyak belajar. Ustadz, pertanyaan gini Ustadz. Kalau hubungan majikan dengan ART di rumah ini tidak baik. Apa ini tanda keberkahan di rumahnya dicabut sama Allah? Betul. Silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak Mas Dude. Izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak kembali lagi kepada tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini. Nggak tahu apa dasarnya, apakah berdasarkan film atau berdasarkan apa.
Karena 2 tahun lalu ipar adalah maut, tahun kemarin adalah mertua adalah maut, tahun ini ART adalah maut. Jamaah. Jamaah. Apakah hilang keberkahan? Jawabannya iya. Apakah kalau hubungan ART sama majikan rusak hilang berkah? 1, 2, 3. Iya. Mana? 1. Apakah kalau ART dan majikan rusak hubungannya hilang berkahnya? Iya. Enak kalau lihat nenek-nenek begini. Jamaah. Jamaah. 4 ya. 1. Mohon maaf langsung. Hak dan kewajiban itu harus diatur. Kalau hilang berarti Anda menahan rezeki orang, berarti Anda tertahan rezekimu. Hati-hati. Begitu pula sebaliknya. Bagus tadi Ustaz Bani berkata, hati-hati amanah, hati-hati pandangan. Hati-hati. Mohon maaf tanpa menggurui, ini amanah buat ART. Saya mengambil 2 sisi ya, bukan 1 sisi aja. Majikan hati-hati hak dan kewajibannya. ART amanahnya, hati-hati. Ingat, tadi kata Ustaz Sam, kalau kezaliman itu bahaya. Yang kedua, jangan berikan beban. Kebayang nggak Rasulullah SAW ketika putri tercintanya yang disayanginya minta ART sambil mengurus gandung itu, memecahkan gandung itu, diputer. Tiba-tiba dia bilang, udah tangan saya udah capek, gimana kalau aku disiapkan ART? Ternyata Nabi justru memberikan ajaran doa, bukan ART dikasih. Yang mohon maaf, jangan berlebihan. Karena hati-hati, tidak boleh zolim. 1, 2, 3. Zolim. Yang ketiga, mau tahu? Ingat ya, mohon maaf. Tidak boleh menyakiti, melukai dan mengambil haknya orang. Yang ketiga, maaf. Adab, konsep adab, siapapun, baik itu majikan maupun ART, konsep adab ini harus dijaga. Yang tua hormati, seumuran hargai, lemi bunda sayangi. 1, 2, 3, hormati, hargai, sayangi. Coba diulang. Hormati, hargai, sayangi. ART-nya tua, hormati. Oh, iya. Seumuran hargai, lebih muda sayangi. Masya Allah. Jadi batasan dan juga tadi jangan memberikan beban berlebihan ya Ustaz ya. Jangan memberikan beban berlebihan. Itu maksudnya kezolim juga berarti ya Ibu? Zolim Ya? lah. Pembantunya takut ketinggian disuruh manjat ke genteng. Baik. Terima kasih, boleh tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Masya Allah ya, jadi bagaimana kita sebagai majikan harus benar-benar jangan zolim kepada orang yang kita berikan pekerjaan. Baik, langsung kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, siapa yang mau bertanya? Baik, Ibu silakan. Langsung berdiri dia. Langsung Ibu. Sudah nggak sabar mau bertanya Ibu, Dia silakan. sudah ancam teman-temannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tengah sini Bu, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia, Ya. saya dari Majelis Talim As-Salamah Sumedang. Ya, baik, Langsung pertanyaan. aja Kang Dude, Kang Dude. Ini ada ART. Kebetulan dia tahu sekali rahasia majikannya dan suatu saat dia membocorkan rahasia majikannya. Nah, dosanya itu apakah sama dengan dosanya menyakiti diri sendiri dan keluarganya, apakah betul? Mohon jawabannya Pak Ustadz, jazakillah khair. Baik, Ibu bagus pertanyaan, tapi kita tahan dulu karena kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana berdiri dong. Berdiri. Bangsaku.
Baik, kita kembali di Islam itu Indah dan ini pertanyaan dari Ibu nih Ustadz Bani. Jadi ada seorang asisten rumah tangga yang tahu semua rahasia dapur majikannya. Masya Allah. Dan diungkapkan rahasia itu ke orang-orang. Nah ini bagaimana nih Ustadz? Dosa besarkah atau apa yang mesti dilakukan? Silakan Ustadz. Masya Allah. Imam Ghazali dalam risalahnya beliau mengatakan bahwasanya di antara kewajiban seorang, mohon maaf, ART terhadap majikannya adalah yahfazahu fi hurmatihi, menjaga kehormatan dan kemuliaan majikan. Di antara menjaga kehormatan dan kemuliaan, jangan menyebar aibnya. Jangan menebar cerita-cerita, berita-berita, informasi tentang seluk-beluk kehidupan di dalam rumah majikannya. Mohon maaf, kadang-kadang nggak sadar tuh. Dia belanja ke tukang sayur, ketemu dah dengan arta yang lain, cerita, majikan saya mah pelit. Cerita lagi, masih mending cuma pelit, majikan saya cantikan saya sama dia, katanya. Dia mengumbar aibnya, kekurangan-kekurangannya. Tahu nggak majikan saya begini kalau di depan suaminya. Tahu nggak suaminya begitu. Mengumbar aib, nggak boleh. Atau tidak mengumbar aib, tapi menceritakan rutinitas aktivitas. Oh majikan saya kalau jam segini sampai jam segini nggak ada di rumah tuh. Biasanya kalau jam segini baru pulang tuh. Mohon maaf, boleh jadi di luar sana ada orang-orang yang mungkin memang sengaja mencari informasi itu untuk berbuat jahat. Maka kita telah membuka peluang, membuka ruang orang lain berbuat jahat terhadap rumah majikan. Kita memang bukan anggota keluarga itu, tapi karena kita sudah bekerja di situ, kita terikat dengan kontrak, ada hak dan kewajiban, maka kita sudah menjadi bagian dari keluarga majikan kita. Maka kewajiban kita juga menjaga, melindungi rumah itu. Melindungi kehormatannya, jangan kita sebar aibnya. Nauzubillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kalian besok di hari kiamat memakan daging saudaranya sendiri, bangkai, bau busuk? Nauzubillah. Kenapa? Karena dia mengorek-ngorek aib keluarganya termasuk majikannya. Maka jangan. Itu karenanya mohon maaf, Nabi pesan kepada siapapun, idza tazawwaja ahadukum ra'atan aw ishtara khadiman, apabila di antara kalian menikah atau memiliki pembantu atau membeli seorang budak atau membeli kendaraan, maka berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pembantu ini, kebaikan ART ini, dan juga kebaikan yang kau takdirkan untuknya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih, keburukannya dan keburukan takdir yang kau tetapkan untuknya. Tuh, maka kita berdoa kepada Allah. Nah, jadi ART walaupun bukan keluarga tapi tetap harus menjaga aib dan semua rahasia ya Ustadz ya. Semua rahasia baik dan berdoa yang terakhir Ustadz ya. Betul. Baik, terima Apalagi kasih. ada 4 pembantunya, bahaya itu. Allah alam. Terima kasih, beri tepuk tangan buat Ustadz Bani, Masya Allah. Menjaga rahasia majikan, wah menjaga aib ya. Semoga semua aib dijaga dan ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita langsung saja masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, langsung saja yang mau curhat siapa? Ibu yang mau curhat siapa? Wah ini sebelah kanan banyak yang mau curhat, Ibu boleh turun? Ibu yang di tengah. Baik, Ibu boleh ke tengah sini. Ibu di sini Bu, boleh. Nah, silakan curhat ke Ustadz Bani dan Ustadz Syam. Silakan Curhat Bu. dong Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nita dari Jamaah Asalamah. Sumedang. Sumedang. Baik, silakan Ibu. Yang akan saya surhatkan itu, saya punya anak 3 yang 2 sudah mapan dan menikah, yang 1 bungsu sudah kuliah tingkat akhir. Alhamdulillah. Yang akan ini anak saya itu cemburu sama kakak-kakaknya, pingin biaya dan perhatian curah kepadanya. Bagaimana cara menyikapinya supaya nanti misalkan sudah menikah nanti tidak mengganggu kakaknya atau perhatian, jadi mandiri gitu. Oh jadi ini ada Lebih mandiri. perbedaan perhatian yang dia merasa cemburu dengan kakak-kakaknya. Iya. Begitu, bagaimana sikap terbaiknya begitu Bu ya? Iya. Baik, silakan dari Ustadz Syam. Maaf Ibu, kenapa dia bisa merasa begitu? Karena kan dari kakak-kakaknya udah cukup katanya. Iya. Sedangkan yang bungsu merasa
perhatian dan anak kurang gitu, harus tomplok semua kepadanya. Memang seperti itu karena yang dua udah berumah tangga kan? Iya, Yang udah dua udah mapan. berumah tangga, udah hidup mandiri, sekarang tinggal satu nih, Satu Masya lagi, Allah. jadi Perempuan harus- laki-laki? Perempuan. Oh perempuan ya, silahkan Ibu memang mencurahkan kepadanya. Mungkin dia kalau masalah kurang materi ya materinya yang dicurahkan. Kalau masalah kurang sentuhan ya sentuhannya. Kalau kurang daripada perhatian secara verbal ataupun tulisan ya mungkin lebih diperhatikan ke situ lagi. Karena subhanallah alhamdulillah kalau anaknya masih nuntut perhatian sama ibu. Alhamdulillah sekali itu Bu. Dibandingkan ada anak udah males sama orang tuanya akhirnya cari perhatian di mana? Di minuman keras. Cari perhatian di mana? Cari perhatian di judi online. Cari perhatian di mana? Pada lelaki yang lain, lelaki asing. Cari perhatian di mana? Cari perhatian ke teman-teman pergaulan yang tidak bagus pergaulannya. Jadi ibu mesti bersyukur kalau anaknya masih nuntut perhatian dari orang tuanya sendiri. Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah. Ustadz Bani boleh tambahkan Ustadz? Ya betul. Jadi sampaikan oleh guru kita Ustaz Syam benar. Jadilah orang tua itu selalu be positif, selalu memberikan aura positif, menyemangati, memberikan support dan seterusnya. Dan yang kedua be connected, selalu terkoneksi. Baik terkoneksi secara fisik, ketemu ngobrol ataupun misalnya lewat WA, status segala macam. Dan yang terakhir adalah be role model, yaitu menjadi teladan buat anak kita. Maka ini selalu kita berikan kepada anak kita. Insya Allah Bu, selama anak ibu masih terkoneksi dengan ibu, masih menjadikan ibu sebagai role modelnya, masih meminta kepada ibu, insya Allah ada kebaikan di sana. Maka bersyukur betul kata Ustaz Sam tadi, insya Allah Allah akan bantu mudahkan mendidik anak itu insya Allah. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Jadi masih Boleh, bagus boleh, kalau- boleh aja lah Mas Dude. Ibu sampaikan ke sini ke kamera. Nah, sebut nama anaknya, Oh, iya, anakku. Ibu. Aku sayang sama coba. Silakan, Bu. Coba lah. Coba. Dek, mama sayang padamu. Mama nggak pernah beda-bedain kamu. Mama nggak beda-bedain kakak-kakakmu dan kamu sendiri. Semua materi, perhatian, semua tercurahkan. Semua anak-anak tidak ada yang dibeda-bedakan. Doain dong, mudah-mudahan adek. Mudah-mudahan Ade menjadikan cita-citanya tercapai, Amin. menjadi seorang dokter yang handal. Jadi anak soleha. Janda abdi yang anak yang soleha. Masya Allah. Berbakti kepada nusa bangsa dan membanggakan orang tua. Masya Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu terima kasih banyak ya. Tadi kata Ustadz adalah bahwa masih bagus kalau minta perhatian ke orang tua, jangan ke orang lain ya Bu ya. Dan moga-moga ibu anaknya selalu sayang sama orang tua, berbakti Amin. dan jadi anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan terus menggali tema kita tentang ART adalah maut. Sesaat lagi tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.